membangun sebuah brand, sebetulnya goal aku adalah ada konsep kemandirian apresiasi. Sah-sah saja. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Ustaz, sudah ada di podcast Media Ilmu siang hari ini dari Jogja ya Ustaz ya. Langsung dari Jogja. Masya Allah. Ke sini tujuannya ini. Tujuannya, Masya Allah. Biar bisa podcast dengan Bang Derat. Masya Allah Ustaz. Ya Ustaz, karena keterbatasan waktunya Ustaz di Jakarta dan hari ini harus balik lagi ke Jogja. Dan pesawat jam 6 sore. Tapi setelah ini kita meeting lagi. Setelah itu makan, Anda bisa bayangkan capeknya yang luar biasa itu Ustaz. Allah balas semuanya. Amin amin. Ustaz, ini kita mau menjawab, ada pertanyaan nih Ustaz ya, masuk ke kita itu. Pertanyaannya, bismillah, Kak, emangnya kalau umroh haji pertama kali harus dengan mahram? Yang kata teman saya, kalau penyelenggaranya ustadz sunnah harus sama mahram, kalau enggak tertolak. Itu sebenarnya seperti apa itu? Ada beberapa ini Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masyaallah. Ini tanda kita itu perhatian kepada syariat, dan alhamdulillah sekarang fasilitas-fasilitas untuk haji, umroh sudah senyaman sekali dibandingkan dengan masa-masa dulu. Yang dulu itu pakai kapal, dulu ke sana itu harus berbulan-bulan. Sekarang haji sudah cepat, ya, dan sebentar lagi jamaah kita akan banyak yang akan ke tanah suci. Kita doakan mereka semoga perjalanan lancar. Amin amin amin. Ibadahnya lancar juga di sana, sampai di sana terus diberikan kesehatan, panjang umur, dan balik ke tanah air juga berjumpa lagi dengan keluarga dengan selamat dan menjadi haji mabrur. Nah, ini pertanyaan yang memang sering muncul. Itu dari admin Rehlatur itu ya? Dari admin Rehlatur Ustaz? Iya, Rehlatur jejak Rehlah Haramain. Mudah-mudahan semua yang mendengar podcast ini semua dimudahkan mencapai tujuan ke tanah suci tentunya. Ya, tidak hanya lewat Rehlatur, tapi bisa lewat manapun bisa. Walaupun di Rehlatur terdekat bulan apa Bang Didat? Rehlatur ada di bulan Juli 3 kali pemberangkatan, tanggal 12 bersama Ustadz Maskur Abu Muwaddah. Di tanggal 14 bersama Ustadz Sofyan Baswedan. Di tanggal 24 ada Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Twasikal. Jadi bisa dicatat. Ya. Dan tidak mesti juga harus umroh dengan Rehlatur, nggak mesti juga Ustaz. Tapi kebetulan alhamdulillah di bulan Juli Ba'da Haji, betul, sebulan setelah haji itu ada paket-paket ini. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita doakan saja yang memang ada yang belum pernah sama sekali ke tanah suci, Allah mudahkan. Yang sudah pernah bisa kembali lagi, dan yang pengen balik lagi Allah lapangkan rezekinya. Dan yang belum berhaji, semoga keinginannya dan cita-citanya bisa sampai ke tanah suci untuk melakukan ibadah yang mulia, ibadah haji tadi. Nah, di rumesa.com itu saya sudah bahas. Ini tulisan saya waktu saya nulis di Haji 2023. Ini waktu perjalanan haji di 2023 itu saya tulis tentang judul sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Dan ini memang sering ditanyakan, wanita berhaji tanpa suami. Misalnya qadarullah dia berangkat 2025 ini. 2025. Suaminya meninggal 2024. Suaminya meninggal 2024. Kan berarti dia berangkat sendirian. Yes. Dan mungkin mau cari mahram yang lainnya nggak ada. Nah, qadarullah dia berangkat sendiri karena keadaan seperti ini. Maka muncul pertanyaan, wanita berhaji tanpa suami atau tanpa mahramnya. Jadi gak ada yang bisa nemani dia. Dan di sini seputar juga hukum khalwat dengan lawan jenis. Di sini hadisnya di Bulughul Maram itu di Kitabul Hajj, keutamaan haji dan penjelasan siapa yang diwajibkan. Terus ada di nomor 718 di Bulughul Maram. Nah, hadisnya itu ini dari Ibnu Abbas. Ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah, beliau sampaikan begini, yaktub yaqul la yakhluwanna rajulan bi imra'atin illa wa ma'azu mahramin. Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan dengan perempuan. Jadi cuma berdua aja. Ya, kecuali dengan mahramnya.
Berarti ada mahramnya, jadi ada yang nemani sehingga perempuan ini aman. Jadi berdua-dua punya peluang untuk jadi pintu menjurus pada perbuatan yang lebih terlarang, yaitu perzinahan. Sehingga syariat larang itu. Nah, terus lanjutannya. Wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang wanita itu bepergian kecuali bersama mahramnya. Nah, hadisnya nomor 718 dari Bulughul Maram tadi. Yaitu Ibnu Abbas katakan, yang mendengar Rasulullah SAW itu ketika khutbah ini bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'ahadhu mahramin. Janganlah laki-laki berdua-duaan dengan perempuan kecuali ada mahramnya, supaya tertutup peluang untuk sampai perbuatan yang lebih parah, yaitu perzinahan. Terus dilanjutkan lagi, Nabi SAW katakan, wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Dan janganlah wanita, ya hendaklah wanita kalau mau bersafar juga ditemani oleh mahramnya. Ya, janganlah seorang perempuan pergian kecuali bersama dengan mahramnya. Ya, ada bapaknya, ada saudara laki-lakinya, terus dia kalau sudah nikah ya dengan suaminya. Nah, maka ada orang yang berdiri di sini, terus dia bilang ke Rasulullah gini, ya Rasulullah, inna imro'ati, saya ada istri saya nih, kharajat hajjah, dia itu keluar, dia ingin pergi untuk pergi berhaji. Ya, berarti dia sebut istrinya saja nih. Kalau dia sebut istrinya berarti dia enggak. Istrinya yang pergi sendirian. Wa inni, dan sesungguhnya aku, dia katakan aku itu diwajibkan uktutibtu fi ghazwati kaza wa kaza. Sedangkan aku diwajibkan ikut perang ini dan itu. Istrinya pergi haji, mau pergi haji, terus dia sendiri diharuskan pergi perang. Kemudian Rasulullah SAW itu katakan, intolik, sudah berangkatlah, fahujja ma imro'atik, yang lebih baik kamu pilih itu pergi haji bersama istrimu. Awalnya istrinya pengen sendiri, tapi ketika itu Rasulullah SAW melihat walaupun di sini dia ada perintah untuk pergi perang juga, lebih baik kamu pergi haji dengan istrimu. Berarti laki-laki ini suruh temani istrinya. Nah, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari sini kita ambil beberapa pelajaran, Bang Dedat. Yang pertama, ini tadi tidak boleh berdua-duaan dengan lawan jenis. Maka sebisa mungkin itu diminimalkan seperti itu biar tidak ada peluang lebih besar, entah dia dalam satu ruangan berdua dengan lawan jenis atau mungkin satu kendaraan, lebih bagus dihindari. Nah, terus termasuk juga di sini berdua-duaan dengan janda atau gadis dihukumi sama. Jadi jangan kira cuma dengan gadis cantik aja, dengan janda juga, banyak janda juga, apalagi orang Jakarta sini wayu-wayu. Kalau mungkin di Gunung Kidul beda, Bang Dedat. Terus kita kaitannya dengan yang tadi, kita langsung skip yang tadi. Ini ada beberapa poin, nanti pembaca bisa, yang suka baca Rumaiso nanti bisa baca di Rumaiso secara lebih lengkap. Saya bahas yang tadi tentang masalah pertanyaan tuh. Ini juga jadi dalil safar wanita, ya, safar wanita itu sebaiknya dengan mahram. Maka di sini kalimatnya saya tulis di rumaiso.com. Hadis ini menunjukkan diharamkannya safar tanpa mahram walaupun itu safar untuk tujuan ibadah seperti haji. Nah, menurut satu pendapat, wanita yang tidak memiliki mahram tidaklah terkena wajib haji. Berarti kalau dia punya duit banyak nih, sudah duitnya tercukupi untuk pergi haji, tapi karena dia tidak ada mahram, maka dia tidak diwajibkan untuk haji. Nah, ini menurut satu pendapat, ya, sehingga ya dia mesti cari mahramnya kalau menurut pendapat ini. Tapi saya sebutkan di tulisan ini juga, ya, ini pendapat yang lainnya, dan ini jadi pendapat ada beberapa tokoh dan juga termasuk pendapat dalam mazhab juga, mazhab Syafi'i yang saya maksud. Pendapat lain yang katakan syarat untuk pergi haji itu, ya, tidak dimasukkan di situ dalam istilah istita'ah atau kemampuan. Di situ tidak ada syarat ditemani mahram. Jadi jika wanita ada teman-temannya yang thiqah, yang terpercaya, jadi sama wanita nih mendapatkan rasa aman. Maka wanita tersebut dihukumi wajib berhaji ketika dia misalnya punya finansial cukup, ya, bisa pergi haji, Bu. Oh, bisa. Maka dia tetap terkena kewajiban haji walaupun tidak ada mahram. Beda dengan pendapat pertama tadi, ya. Oke. Nah,
hadis yang mendasari hal ini hadisnya dulu ini. Nah, makanya kita perlu di sini mengkaji itu bukan satu hadis saja. Ada hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq tanpa sanad bahwasanya Umar memberi izin kepada istri Nabi SAW untuk pergi haji. Yang menemani mereka saat itu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Juga dari lainnya Nafi' berkata bahwa Abdullah bin Umar pernah bersafar bersama bekas budak wanita miliknya, dan para wanita itu tidak ditemani mahram. Tapi ada di situ Abdullah bin Umar. Nah, di antara riwayat-riwayat yang tadi kami sebut, itulah yang jadi dasar sebagian ulama untuk mengkompromikan dengan hadis tadi yang menunjukkan larangan safar tanpa mahram, sehingga mereka di sini menyatakan ya untuk safarnya pergi haji termasuk juga umroh yang pertama kali. Haji pertama yang wajib, berarti umroh pertama yang sifatnya wajib juga, karena umroh juga sifatnya wajib sebagaimana haji, maka tidak disyaratkan ditemani dengan mahram. Tapi tetap di sini yang lebih aman ya tetap kalau ada mahramnya. Oke, suami enggak ya jelas lah. Ini jelas lebih utama karena kita lebih aman ya pakai pendapat yang dengan mahram. Tidak ada yang debat di sini. Tapi kan kita tidak bisa menafikan ada orang yang punya kepentingan seperti tadi, dia janda mampu. Iya, mampu. Terus ada juga yang tadi ditinggal mati suami. Ya nggak ada yang bisa nemani juga, sedangkan dia butuh untuk itu. Nah, jadi diantara pendapat saya sebutkan di sini. Kenapa saya sebutkan pendapat ini ya? Biar kita maklumi juga bahwasanya ya secara regulasi di saat musim umroh atau haji itu ya tidak terlalu diperketat seperti itu. Tapi sekali lagi ya, kalau saya tetap ya lihat ada ibu-ibu mau berangkat, ya Bu, kalau ada suami berangkat dengan suami lah. Lebih baik. Ustaz, suami saya lagi kerja ini lagi luar kota. Ya tunggu dia pulang, nanti tunggu cocok tanggalnya dengan itu. Tapi Ustaz tetap lebih mengutamakan ada Tapi kalau sudah berangkat ya sudah ya, dia Ustaz nggak bisa, saya sudah kompromi macam-macam, suami saya nggak bisa tapi saya pingin. Ya sudah, gimana lagi gitu ya. Tetap kita juga akan, kalau misalnya dia umroh dengan saya, tetap dia juga nanti akan dibimbing dengan tetap seperti biasa gitu, yang sama dengan yang lainnya. Selama aman mungkin tadi ya. Selama aman. Seperti tadi ada riwayat dari Abdullah bin Umar tadi ya. Juga dari Umar seperti itu. Jadi seandainya nih di rehla pun ada jamaah yang seperti itu ya kita bisa tetap melayani. Tapi sekali lagi tadi kalau ada suaminya maka lebih nanti utama. Ya tinggal kasih jadwal aja dengan suaminya kapan. Ustaz, suami saya nggak bisa bulan Juli tadi, 24 Juli. Oh, bisanya November. Ya sudah, nanti kita sesuaikan dengan jadwal suami. Kalaupun ada jadwal di November, alhamdulillah, dan itu cocok, bisa berangkat. Dan sebenarnya bisa juga ya, mereka mungkin satu keluarga, Bang Dedat. Bisa nggak? Bisa. Dia satu keluarga nih, ada 12 orang. Berangkat dengan relator. Bisa Ustaz, itu namanya umroh private kali. Private. Bisa itu ya. Bisa itu. Terus dia milih nih Ustaz siapa nih? Bisa, selama Ustaznya ada waktunya. Selama Ustaznya ada waktunya, sesuai, terus cocok. Ya cocok, dan yang utama itu adalah sesuai dengan tuntunan dulu Ustaz. Iya, tuntunan dulu. Itu yang paling utama adalah. Itulah yang diprioritaskan di rehlator. Di rehlator sesuai dengan tuntunan. Nah, itu yang paling utama. Karena memang ada pembimbing di situ. Iya, ada pembimbing. Iya, ada pembimbingnya. Soalnya ada beberapa problem kalau ini, mohon maaf, ini yang sedikit masukan untuk yang mandiri juga ya. Kadang yang mandiri tidak memperhatikan seperti ini dari sisi dia barangkali baru 1-2 kali umroh atau mungkin pertama ya enggak rawan. Tapi kalau ada pembimbingan, oh ini ada yang salah sini, bisa nanya. Dia bisa memperingan juga beberapa hal yang mungkin harus dihafalkan, harus di ini ya, pembimbing bisa bantu untuk dibimbing seperti itu. Baik, jadi kesimpulannya seperti tadi. Semoga dipahami dan jadi ilmu yang manfaat. Sekali lagi kita doakan pada semua yang mempunyai keinginan ke tanah suci, Allah mudahkan, dan Allah lapangkan rezekinya, dan semoga bisa berangkat dengan rezeki yang halal. Masya Allah. Semoga Allah berkahi umrahnya Ustaz, dan Allah berikan orang-orang yang belum pernah ke tanah suci untuk bisa berangkat Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Allah barik fiik Ustaz. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari jemaah ini Ustaz, ada beberapa. Bagaimana kalau umroh, misalnya ada perusahaan yang pengen umroh bersama Ustaz, ya kan? Terus ada yang cuma berat satu keluarga, ada yang pengen umroh. Intinya dia ingin umroh
private dalam arti kata mungkin dia ingin lebih dekat dengan ustadz untuk mempelajari ilmu agama, apakah bisa Ustaz? Bisa saja. Bisa saja Ustaz. Iya, bahkan dia bisa. Ini ada keunggulannya juga Bang Dedat, kayak gini kan, dia merasa dekat dengan ustadz, terus bisa ditemani. Dia mau nanya apa-apa yang mungkin tanya ketika di majelis ilmu itu sulit, bisa tanya itu pas umroh tuh Bang. Masya Allah. Dan ngaji itu Bang Dedat, itu nggak mesti di majelis nih Bang Dedat. Dia mungkin tanya berulang-ulang. Kayak kemarin kita umroh terakhir itu yang di bulan Januari itu. Bang Dedat tahu yang anak SMA itu kan? SMA itu. Duduk dengan kita, duduk lama sekali itu, duduk nanya sampai Bang Dedat sudah tunggu di luar itu. Ini Ustadz kok belum kelar, maaf Bang Dedat, mereka ngobrol lama. Kayak gitu tuh maksudnya. Dia bisa manfaatkan kedekatan ini supaya banyak bertanya yang dia mungkin ketika majelis sungkan untuk nanya, mau pengen dapat momen seperti itu. Nah, umroh private solusinya. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Bagi teman-teman, saudara-saudara yang ingin umroh bersama Ustadz Abdu atau pengen umroh private dengan Ustadz yang lain selama jadwalnya bisa, silakan tentukan tanggalnya, silakan tentukan hotelnya, waktunya. Insya Allah selama itu available dan bisa, kita akan siapkan semua Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Ya. Masya Allah.